Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم نلقاه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas semua limpahan karunia dan nikmat yang Allah curahkan pada kita semua, dari nikmat Islam, iman, nikmat di atas sunnah, nikmat sehat, waktu luang, dan nikmat-nikmat lain yang Allah karuniakan begitu banyak. Yang kewajiban kita untuk selalu mensyukuri setiap karunia dan nikmat Allah Jalla wa'ala. Ulama salaf berkata, an-ni'matu saydun wa syukru qayyiduh, bahwa nikmat itu ibarat binatang buruan, sedangkan syukur adalah talinya atau ikatannya. Maka kalau kita ingin langgeng nikmat dan karunia yang Allah karuniakan, maka kita harus ikat kencang dengan tali kesyukuran. Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun." Ingat saya akan ingat kalian. Bersyukur kalian terhadap nikmatku, jangan kufur, kata Allah Jalla wa'ala. Dan para ulama juga berkata bahwa syukrun ni'mah, mensyukuri nikmat itu adalah hafizun lin ni'amil haliyah wa jalibun lin ni'amil mustaqbaliyah. Bahwa syukur nikmat itu akan menjadi pemelihara, penjaga daripada nikmat yang sedang kita rasakan. Jadi dibikin langgeng nikmat tersebut oleh kesyukuran tersebut. Ya. Kemudian di samping syukur nikmat itu penjaga nikmat yang sedang kita rasakan biar langgeng, dia juga di sisi lain jalib, penarik, jadi magnet untuk nikmat-nikmat yang lain yang belum kita dapatkan. Jadi dengan syukur itu seolah-olah syukur ini magnet yang akan menarik nikmat-nikmat yang belum kita rasakan. Paham maksud saya ya? Ya. Maka kita senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas semua nikmatnya. Kita hadiahkan yang kedua, salawat dan salam kepada kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jallat Qudratuh agar kita senantiasa diberikan keteguhan hati di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Judul kita sebagaimana yang kita ketahui bersama, perjalanan panjang ya, kampung akhirat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sebagai prolog dari saya sebelum kita bahas, karena saya ditugaskan untuk bicara masalah ending surga atau neraka, ya kan? Sampai kiamatnya Ustaz Badru gitu kan. Sudah tadi ya. Saya dari bicara endingnya surga atau neraka. Nanti kita bahas seputar surga insyaallah dan nyerempet masalah neraka. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, jemaah yang cintai sunnah ta'ala, dan ungkapan ini adalah nasihat beliau sebelum beliau wafat kepada Khalifah Al-Mutawakkil, putra daripada Al-Ma'mun, ya, yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah bahwasanya Quran adalah makhluk. Nah, dia punya anak cinta ilmu dan cinta ulama, namanya siapa? Al-Mutawakkil. Tatkala Al-Mutawakkil jadi khalifah, maka dibebaskanlah Imam Ahmad dari penjara. Ya. Maka beliau keluar dari penjara dalam kondisi sudah lemah. Punggung ini kalau boleh dibilang nyaris busuk.
rahimahullah. Karena apa? Cambukan terus-menerus atas usulan dari seorang Ahmad juga. Jadi di waktu itu ada dua Ahmad, Ahmad ibn Hanbal dan Ahmad ibn Abi Du'ad, menteri agamanya Ma'mun. Nah ini kalau menteri agama kagak beres, semuanya jadi nggak beres. Ya. Jadi begitu keluar Imam Ahmad dari penjara dan beliau tidak lama lagi ya kelihatan bakal meninggalkan ya kaum muslimin di waktu tersebut, maka Al-Mutawakkil minta kepada Imam Ahmad, berikan aku nasihat, yang nasihat itu akan aku pegang selama aku hidup, kata dia, akan jadi pegangan buat saya selama aku hidup, wahai Imam. Ya, keluarkan satu ungkapan yang itu bisa nyangkut di hati saya dan saya pegang sampai mati, wahai Imam. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, ya, dan ini setelah diungkapkan oleh Imam Ahmad, oleh Mutawakkil diulang kayak kamat kamit gitu. Komat kamit diulang-ulang perkataan Imam Ahmad ini. Apa kata Imam Ahmad? As-safaru qarib wat-tariqu tawil waz-zadu qalil. Ya, bisa dihafal. As-safaru qarib wat-tariqu tawil waz-zadu qalil. Ya. Beliau mengatakan perjalanan itu, ya, maksudnya kematian itu, beliau ibaratkan kematian itu seperti apa? Safar, sebuah perjalanan. Ya. Safar itu atau kematian itu begitu dekat. Dekat, kata Imam Ahmad. Wat-tariqu, adapun perjalanan setelah kematian itu tawil. Apa artinya? Panjang sekali perjalanan. Kayak judul. Panjang, enggak pendek perjalanan setelah kematian itu, jemaah. Bahkan itu adalah awal, kalau boleh saya katakan. Maka salah kalau orang bilang, oh dia udah kembali ke peristirahatan terakhir. Wah, enak banget kalau kayak gitu ya. Nah, itu awal. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwasanya kubur itu adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ya. Jadi fase yang pertama dari fase-fase akhirat, alam kubur. Kalau selamat di ujian di alam kubur, yang setelahnya makin mudah. Kalau di situ nggak selamat, berabe sudah urusannya setelah itu. Waliyadzubillah. Ya. Jadi beliau katakan kematian itu begitu dekat, karena kita nggak tahu kapan kematian menjemput kita. Bisa saja saya habis ceramah, kalau Allah mau blok langsung, bisa saja. Ya, kita nggak tahu. Ya, sampai Rasulullah SAW bersabda, Innal mauta aqrab ila ahadikum min syiraki na'lih. Kematian itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sandalnya, kata Rasulullah. Ada di antara kita yang keluar dari qa'ah ini kemudian pakai sandal menangis, ya Allah, Rasulku berkata bahwa kematian itu lebih dekat daripada tali sandal saya ini. Itu. Bahkan ketika seorang salaf ditanya, ma aqrabu syai', apa gerangan sesuatu paling dekat? Maka qila al ajal. Qala al ajal. Yang paling dekat itu ya ajal. Wa ma ab'adu syai', terus apa sesuatu yang paling jauh? Qala al amal. Yaitu angan-angan. Enggak ada habisnya, Pak ya, enggak ada ujungnya. Berangan-angan. Oh, ingin itu, ingin sam, enggak ada batasnya angan-angan itu. Ya. Kemudian wa ma arja syai', terus apa yang paling bisa kita harapkan kelak ya di akhirat itu, yang paling bisa diandalkan, diharapkan buat keselamatan kelak itu apa? Qalal amal. Ajal, amal, amal. Ya. Yang paling dekat apa? Ajal. Yang paling jauh apa? Amal, angan-angan, enggak ada habisnya. Kemudian yang paling bisa diharapkan adalah apa? Yang paling bisa diandalkan kelak adalah apa? Amal. Yang dengan sebab amal kita meraih rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita masuk ke dalam surga Allah. Amin. Itu. Jadi perjalanan ini panjang, jemaah sekalian cintai. Maka saya kalau ingat ungkapan Imam Albani, beliau rahimahullah taala pernah berkata, semoga Allah merahmati beliau pernah berkata, ya, bahwasanya apa? Ya, inna hadzal tariq ay sabilullah tawil, kata beliau.
Jalan Allah itu begitu panjang. Jalan untuk sampai kepada Allah itu begitu panjang, kata beliau. Sayangnya, wa nahnu namdi ilaihi kasulahfat. Tahu-taunya kita malah apa? Udah tahu jalan panjang, tapi jalannya kayak apa? Sulhfat. Apa itu, Pak? Kura-kura. Udah tahu jalan menuju Allah itu panjang, jalan kita gimana? Lelet kayak kura-kura. Ngaji yuk, aduh, salam aja sama ustadznya, titip, Allah juga ngerti, kata dia. Ya, sholat yuk, belum dapat hidayah, kata dia. Yuk, berangkat ke masjid dapat hidayah. Dan seterusnya. Lelet. Padahal jalan menuju Allah itu begitu panjang. Ya. Jadi jalan Allah itu panjang, ternyata kita jalan di atas jalan itu seperti kura-kura. Kalau sahabat seperti kuda-kuda, kalau kita kura-kura, lelet. Untuk kebaikan itu pelan. Hayya 'alas shalah, entar belum qomat dan seterusnya. Itu kan sebagian kaum muslimin. Itu jemaah sekalian cintai Allah Ta'ala. Abu Hurairah juga sama, ketika beliau meninggal nangis. Kenapa kau menangis? Kata dia, perjalanan begitu panjang tapi bekalku begitu sedikit. Nah, akhir ucapan Imam Ahmad tadi apa kata beliau? Mati itu dekat, perjalanan kelak di akhirat panjang, wazzadu qalil, sedangkan perbekalan amal saleh yang telah kita tabung selama di dunia ini sohonone, belum seberapa. Gimana bisanya selamat nyebrang di atas sirat kalau seandainya apa? Belum beres nyebrang, habis tabungan amalnya. Jatuh, tergelincir, terprosok ke dalam jahanam, yang jatuhnya saja selama 70 tahun perjalanan baru nyampe di keraknya. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum saya membahas tentang ending masalah surga dan neraka, ketahuilah bahwa kematian itu begitu dekat, sedangkan perjalanan begitu jauh. Maka seorang hamba yang cerdas, seorang mukmin yang kayyis, yang fatin, yang cerdas, zaki, punya IQ yang keren, ya. Maka apa yang dia lakukan? Ketika dia tahu perjalanan begitu panjang, dari sekarang dia udah mulai packing. Apalagi kalau udah masuk umur 40 tahun. وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. Jadi kita diingetin oleh Allah kalau udah 40 tahun tuh, kalau udah nyampe 40 tahun itu kita diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Untuk banyak-banyak bersyukur, ya. Bisa umur 40 tahun itu udah keren banget sih dia. Udah syukur walaupun rata-rata umur umat ini 60 70, tapi bisa nyampe 40 itu udah keren. Nah, kalau udah nyampe 40 tahun, ingat ya nikmat Allah, kemudian ingat orang tua, ingat amal saleh. Para sahabat Ansar, penduduk asli Madinah, yang sebenarnya yang Madinah ini, Ansar ini terdiri dari dua suku besar, Aus dan Khazraj. Dua-duanya dari Yaman. Jadi penduduk asli Madinah itu orang Yaman aslinya, dia asli pendatang. Jadi mereka itu kalau udah umur 40 tahun, udah pada packing, siap-siap pulang ke kampung halaman yang sebenarnya. Yang Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ad-dunya daru mamarrin wal akhiratu daru maqar." Bahwa dunia ini adalah tempat singgah, ngontrak sebentar di bumi Allah ini. Kemudian setelah itu habis masa kontrak kita, pindah pulang kampung ke halaman kita, kampung halaman kita yang sebenarnya, yang dulu ditinggalin sama bapak sama mak kita yang pertama, Adam dan Hawa. Ke situ kita harus pulang. Tapi yang namanya pulang kampung butuh bekal nggak? Butuh bekal nggak? Antum pulang kampung lebaran ntar lagi nih, berapa koper tuh? Sampai nggak muat di dalam mobil, di atasnya diikat-ikat. Itu pulang kampung di dunia. Apa yang telah kita siapkan buat pulang kampung kampung yang hakiki, yaitu kampung akhirat, ya. Ini hendaknya jadi bahan perenungan buat kita jemaah sekalian cintai. Maka kalau bapak ada ibu yang bawa Quran, lihat surah Al-Hasyr ayat 18. Allah suruh kita apa di situ? Ayat ini hafal semua. Jadi langganan imam-imam di masjid-masjid. Allah berfirman Al-Hasyr ayat 18. Apa kata Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, ditambah lagi 2 kali perintah takwa di ayat ini jemaah. Coba cek Al-Hasyr ayat 18. 2 kali kan disuruh bertakwa di situ ya. Kok subhanallah, kok sampai 2 kali? Padahal sekali saja sebenarnya udah cukup. Tapi Allah tekenin lagi. Ya, 2 kali Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wattaqullah lagi. 2 kali disuruh Allah untuk kita bertakwa, takut kepada Allah Jalla wa Ala. Coba siapa yang udah ketemu baca artinya. Saya tahu cuman supaya proaktif juga jemaah. Silakan baca artinya. Abu Taqwa baca. Siapa yang ketemu? Hai orang-orang yang beriman. Silakan baca artinya Abu Taqwa. Ayat 18. Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Masya Allah. Coba antum bayangkan, kalau antum belajar tafsir, semua ulama rata-rata menafsirkan setiap jiwa melihat ya apa yang telah dia persembahkan untuk hari esok. Itu tafsirnya hari esok itu hari apa maksudnya? Hari apa yang dimaksud itu? Buka tafsir ulama apa katanya? Hari esok itu yang dimaksud hari apa tuh? Hari kiamat. La ilaha illallah. Kok Allah bahasakan kiamat? Ghad. Apa? Besok. Yang namanya besok lama apa bentar lagi, Pak? Besok nih, hari apa besok nih? Ahad ya? Bentar lagi enggak? Cuman jarak berapa jam ya? Allah bahasakan kiamat itu besok. Menunjukkan saking dekatnya jemaah sekalian cintai. Saya ingat tadi Ustadz kita menyampaikan di sini hadis Sahih Muslim dari jalan pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, yaitu Anas bin Malik atau kadang dipanggil Unais bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah. Ya, abangnya Abu Umair yang digodain sama Rasul mati burung kecilnya. Ya, satu ibu lain bapak. Apa kata Rasulullah? Bu'istu ana wasa'atu kahatain, didempet nggak direnggangin. Aku diutus jadi nabi. Kan tadi dijelaskan oleh Ustaz kita ciri-ciri kecil kiamat kan? Di antaranya mautun nabi. Allah jadikan tanda kiamat itu kematian atau wafatnya Nabi SAW. Beliau bersabda, aku diutus jadi nabi, sedangkan jarak antara aku diutus dengan kiamat cuman sebegini kata Nabi. Adhamma bainas sababati wal wusta. Beliau SAW menggabungkan antara jari telunjuk tengah sama apa? Jari telunjuk sama apa? Jari tengah. Di dham itu didempetin, enggak begini. Mungkin kalau begini masih lama kali kiamat ya. Tapi beliau apa? Dham, dikumpul, digabungkan oleh Rasulullah SAW 2 jari ini. Sebagian ulama, bukan dari gocek saya ya, bukan analisis atau analisa saya pribadi, sebagian ahli ilmu menganalisa dari hadis ini bahwa, perhatikan tangan telunjuk saya, atau bahkan antum juga boleh mengginikan telunjuk antum. Sebagian ahli ilmu menganalisa bahwa Rasul katakan, aku diutus jadi nabi, sedangkan jarak aku diutus dari nabi dengan kiamat. Jadi kalau bisa diibaratkan, telunjuk ini adalah apa? Diutusnya nabi, jadi nabi. Sedangkan kiamat adalah apa? Jari tengah. Antum coba main ukur-ukuran. Berarti kata sebagian ahli ilmu, yang masih tersisa dari dunia ini, umur dunia ini, walaupun saya tidak menyetujui perkiraan kayak perkiraan cuaca aja, ada kan tuh yang mengira-ngira tahun sekian umur umat itu rajman bil ghaib. Ya. Jadi subhanallah, kita nggak tahu. Ya, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa berarti yang tersisa dari dunia ini adalah ujung. Paham maksud saya? Yang tersisa dari ujung apa? Ujung jari tengah ini. Cuman berapa tahunnya? Wallahu a'lam. Ngapain lagi kita di umur dunia yang cuman seberapa ini namanya buat apa? Cuman berapa? La ilaha illallah.
Mau ngapain lagi kita jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala? Mau nggak mau, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia persembahkan, apa yang telah dia tabung untuk hari esoknya. Para ulama berkata tentang Al-Hasyr ayat 18 ini ayat paling tertinggi, ayat paling keren, ayat paling azimah yang berbicara tentang muhasabatun nafs. Apa arti muhasabatun nafs itu? Masalah menintrospeksi diri. Ini ayat paling tinggi, paling luar biasa dalam rangka apa? Mengintrospeksi diri. Lihat setiap jiwa, lihat apa yang telah dia persembahkan untuk hari esoknya. Allah katakan esok hari kiamat itu menunjukkan dekatnya jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita ini sedang di fase keempat kan, berdasarkan hadis Hudzaifah bin Yaman dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kita ini di fase keempat. Ya, di fase ya, yaitu raja-raja yang diktator, yang membunuh rakyatnya, ngibulin rakyatnya dan seterusnya. Ini kita di fase itu. Jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Fase ketiga udah berlalu dengan hancurnya Turki Utsmani. Kita sekarang mau nggak mau di fase keempat. Ke depan kita satu fase lagi. Kemudian datang ciri-ciri besar kiamat yang tadi mungkin disampaikan oleh ustadz kita. Itu jemaah sekalian cintai. Menunjukkan kiamat itu dekat. Ya, Allah berfirman. Anak kasih gambaran begini. Duluan mana hisab sama kiamat? Mana duluan? Kiamat apa hisab? Ya kiamat dulu baru hisab. Tapi Allah berfirman tentang hisab, Al-Anbiya ayat 1, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Apa artinya? Enggak belajar bahasa Arab juga tahu artinya. Iqtaraba qarib, iqtaraba lin-nas. Nas manusia, hisabuhum apa artinya? Masa hisab buat manusia itu sudah apa? Sudah dekat kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat dekat. Jadi hisab saja yang dia terjadinya setelah kiamat itu Allah bilang apa? Dekat. Bagaimana dengan kiamatnya? Allah tegaskan di surah Al-Qamar. Apa kata Allah? Al-Qamar ayat 1 dan 2. Ayat satunya apa kata Allah? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Ustaz kita di antara ciri-ciri ya kiamat yang sudah terjadi tidak akan terjadi lagi yaitu apa? Terbelahnya bulan. Sebagaimana penegasan di surat Al-Qamar, dan antum tahu ceritanya bahwasanya orang kufar Quraisy, Muhammad, kami nih, kita nih mau beriman sama kamu, mau ngikutin kamu. Tapi ada syaratnya, bisa nggak kamu belah tuh bulan? Kalau bisa, kita pada beriman deh. Padahal mereka bullshit semata ini, ngomong doang. Ya. Akhirnya Nabi kita SAW nggak pakai media. Kalau Musa kan belah laut pakai media dah. Pakai media nggak? Apa medianya? Tongkat. Nabi kita gak pakai media, hanya isyarat. Belah tuh bulan. Subhanallah. Belah dan ditonton dunia. Ya, jangan sekali cintai. Ternyata setelah mereka melihat live langsung bulan terbelah, adakah mereka beriman sebagaimana janji mereka tadi? Lah. Ya, ini sihrun mustamir kata mereka. Ini sihirnya Muhammad yang menular. Jadi bukan hanya kita orang Mekah saja yang melihat bulan terbelah katanya, tapi orang luar Mekah juga melihat bulan terbelah katanya. Jadi yang disihir matanya sama Muhammad bukan mata kita doang, mata luar Arab juga Pak. Luar Mekah juga disihir katanya dan seterusnya. Waliyadzubillah, dengan sekali cintai Allah. Nah, baik. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya apa? Kiamat itu dekat. Bahkan saya mau ngomong sedikit di sini bahwa saya mau tanya, surga dan neraka itu atau neraka, azab di neraka itu ending apa permulaan? Azab di neraka. Kan ujung perjalanan iman surga, jannah, iman neraka. Neraka itu ending enggak? Atau permulaan atau pertengahan atau ending neraka itu jemaah? Azab neraka itu. Ujung toh? Akhir kan perjalanan ya, iman surga, iman neraka itu ujung sudah. Allah berfirman di surat yang antum dan anak-anak antum yang masih TK SD pun hafal. Surat An-Naba. Allah berfirman,
Inna anzarnakum azaban qariba. Azab itu tempatnya di mana, Pak? Bu? Di neraka. Allah bilang dia apa? Azaban qariba. Coba, yang ending saja Allah udah bilang dia qarib, dekat. Bagaimana hisab? Bagaimana kiamat? Oh. Itu jemaah sekalian cintai Allah SWT. Maka dari sini mari saya ingatkan dan saya nasihatkan diri saya dulu, saya nasihatin diri saya dulu karena Bapak Ibu nggak ada yang mau berkenan nemenin saya di kuburan. Maka saya nasihatin diri saya sendiri dulu. Ya, kemudian jamaah semua Bapak Ibu, teman-teman atau adik-adik yang saya cintai, mari kita berbekal dari sekarang dengan amal saleh. Ya. Seorang pujangga berkata, "Inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا." Apa kata seorang pujangga? Allah itu punya hamba-hamba cerdas loh. Allah itu punya hamba-hamba yang IQ-nya keren loh. Siapa mereka? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka talak 3 sama dunia, cerai sama dunia. Dan mereka takut akan fitnah dunia tersebut. Ittaqud dunya wattaqun nisa, kata Rasulullah SAW. Jangan dipahami kalau begitu, Ustaz, pulang-pulang saya ngontrak, saya jual rumah saya, mobil saya jual. Oh. Nah, ini namanya mengkambing hitamkan ibadah untuk tidak apa? Untuk tidak mencari bagian di kehidupan dunia ini. Jangan jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang saya inginkan dan kita inginkan ya apa? Jangan masukin dunia itu di hati walaupun dunia itu berada di telapak tangan kita. Dan definisi zuhud paling keren menurut saya adalah definisi Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Laisa az-zuhdu an tatruka ad-dunya wa hiya fi qalbik, walakin az-zuhda an tatruka ad-dunya wa hiya ala yadayk. Bukan zuhud engkau tinggalkan dunia, enggak mau pakai ini, enggak mau pakai itu, enggak mau berumah ini, enggak mau kendaraan itu, enggak mau, pokoknya enggak mau. Yang berbau dunia materi, enggak mau. Padahal dalam hatinya bercokol, aku pengen sebenarnya, cuman aku kan pengen zuhud, kata dia. Bukan itu zuhud. Tinggalkan, tapi bercokol, pengen dalam hati. Zuhud itu adalah apa? Kau tinggalkan dunia, dalam artian jangan masukin tuh dunia di hatimu. Ya. Kasih dunia itu sebatas di saku atau di ATM saja, sudah, jangan masuk hati. Karena kalau masuk hati itu dunia, gopek pun nggak keluar. Ya toh? Maka sebagian salaf, ya, seingat saya ada yang berdoa, Allahumma ja'al mali fi jaybi wa la taj'alhu fi qalbi. Ya Allah, jadikan hartaku di saku saja, jangan di hati. Itu, jangan sekali cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semua, mari kita mulai berbekal dari sekarang. Ya, jangan sekali cintai karena sekali lagi sesuai judul kita, perjalanan di akhirat itu begitu panjang. Ada hari berdiri di mahsyar di mana matahari 99 kali lipat panasnya dibandingkan panas di dunia. Kemudian nanti ada hisab, kemudian nanti ditimbang, kemudian nyebrang di atas. Allah, panjang. Dan itu semua bukan sekedar ya apa sugesti atau apa untuk enggak, itu hakiki. Dzalikal yaumul haq, kata Allah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dalam surah ya An-Naba itu. Hari itu hak adanya, benar-benar pasti kita lewati. Jamaah sekali, enggak mungkin enggak. Wallahi kalau seandainya habis mati itu enggak ada apa-apa, Abu Usama minta mati detik ini, capek di dunia ini. Enggak ada enaknya dunia ini. Capek di dunia ini. Kalau habis mati enggak ada apa-apanya, Pak, Bu. Saya minta sama Allah detik ini, Allah mati, ya Allah sekarang. Tapi masalahnya habis mati ada perkara, ada urusan panjang, ada hisab. Ya, kata sebagian pujangga, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayatu kulli hayyin, walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'." Kalau seandainya habis mati itu, ya kalau seandainya habis mati kita dibiarin begitu saja, tinggal dibiarkan begitu saja, mati ya mati, nggak ada hidup lagi, nggak ada bangkit lagi, nggak ada pertanggungjawaban amal baik maupun buruknya dan seterusnya, maka niscaya kematian akan jadi cita-cita semua orang yang akan hidup.
penat di dunia ini kan Pak ya. Subhanallah. Kalau kita nggak ngisi roh kita dengan pengajian-pengajian kayak gini, makin stres kita ngadepin dunia ini. Ujian semua isinya, sedih, ya, kecewa dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Jadi kalau seandainya habis mati nggak ada apa-apa, mati itu akan jadi cita-cita semua orang hidup. Ada orang hidup nih ditanya, Mas, kalau nggak ada hisab ya habis mati ya, Mas, kamu cita-cita mau apa? Mati, capek saya di dunia ini. Wallahi semua akan mengatakan seperti itu. Kalau habis mati nggak ada apa-apa, tapi ternyata ada apa-apa habis mati. Akan tetapi kata pujangga itu, walakinna idza mitna bu'itsna. Masalahnya habis mati kita dibangkitkan lagi. Sekarang kadang kalau saya lagi di kendaraan sama istri tuh nyetir, udah pegel-pegel rasanya. Ya Allah, nih macet lagi Jakarta, antum tahu lah gimana kan? Masya Allah. Kalau andainya habis mati nggak ada apa-apa, mati sekarang. Ya, penat dunia ini. Subhanallah, jangan sekali cintai. Kemudian apa? Tapi setelah mati kita apa? Tidak dibiarkan, tapi ada apa? Ada pertanyaan, ada hisab. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali ke syair yang pertama saya sampaikan tadi bahwa hamba-hamba Allah itu ada yang cerdas. Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Bagaimana ciri-cirinya? Mereka meninggalkan dunia, cerai dengan dunia, bukan berarti apa? Bukan berarti meninggalkan dunia total, dalam artian dia tidak masukkan dunia itu di hatinya. Ya, dia tidak tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, tidak berlebih-lebihan mencintai dan mencintai harta. Kemudian apa? Ya, nazaru fiha, coba dipantang-pantang dunia, dilihat-lihat dunia. Dunia ini kayak gini ya. Ya. Fitnahnya luar biasa ya dunia ini ya. Ya, ingat kita punya 3 musuh. 1 yang nyata, 2 yang enggak nyata. Ya. Yang enggak nyata 2 apa? Iblis, syaitan. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu. Yang ketiga yang nyata adalah apa? Dunia dan perhiasan dunia. Banyak orang keok dengan musuh yang satu ini. Yang sekali cintai. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala enggak kalah sama musuh yang namanya dunia dan maladzat, kelezatan dunia ini. Jadi dilihat-lihat dunia ini, ya, jangan sekali cintai Subhanahu wa taala, ternyata dia ambil kesimpulan, dunia ini ternyata bukan tempat untuk hidup selama-lamanya ya. Ternyata ada ujungnya dunia ini, ada saatnya berakhir dunia ini. Sebagaimana Allah katakan di surah Al-Kahfi, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Apa yang ada di atas permukaan bumi ini semuanya akan tandus, kering, kerontang, enggak ada apa-apa. Bangunan, pohon enggak ada nanti. Di hari kiamat itu rata barizah, ya. Allah katakan, ya, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Nanti di hari kiamat itu ketika gunung dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka apa jadinya bumi ini? Rata, nggak ada kundukan sedikit pun, nggak ada kobangan sedikit pun, landai, putih kemerah-merahan warnanya sebagaimana adalah hadis Muslim. Di situ kita bakal dikumpulkan di bumi baru yang namanya mahsyar, yang pusatnya adalah negeri Syam. Kita dihalau oleh malaikat untuk mempertanggungjawabkan semua amalan kita ketika di dunia. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika dia tahu dunia ini bukan tempat orang hidup selama-lamanya, akhirnya dia jadikan dunia ini hanya sekedar seperti ombak, Lujah itu ombak. Dia jadikan dunia ini, dianggap dunia ini seperti ombak. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dan dia jadikan amal saleh sebagai apanya? Bahtera. Jadi amal saleh, ngaji, sholat, zikir kita, baca Quran kita, dan yang lainnya itu adalah ya perahu kita untuk nyebrang ke negeri akhirat, pulang ke kampung bapak ibu kita Adam dan Hawa. Jemaah sekalian cintai. Ana rindu sama surga walaupun belum pernah belum pernah merasakan surga. Adam dan Hawa saja yang pernah merasakan bagaimana tetek bengeknya surga, tahu banget, itu rindu, dia pengen pulang. Ketika Adam diturunkan dari surga, maka dia lama tidak mengangkat kepalanya ke langit, malu sama Allah, bersalah. Ya, maka apa? Ujung-ujungnya Adam munajat sama Allah alaihi salam. Dia berbisik sama Allah, mengatakan, "I Rabbi, alam takhluqni biyadaik?" Ya Allah, bukankah kau telah ciptakan aku dengan kedua tanganmu? Bala, ya, aku ciptakan kamu dengan kedua tanganku.
Alam tanfukh fiyya min ruhi, ya Allah, bukankah kau tiupkan ruhmu untukku? Ya, aku tiupkan ruh untukmu, wahai Adam. Ya, alam tuskinni jannatak, ya Allah, bukankah engkau telah memberikan tempat buatku di sorgamu? Bala, ya, aku berikan tempat buat engkau di sorga. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, tinggal di sorga Allah Jalla wa Ala. Adam mulai ngelobi sekarang nih, dia kangen sama sorga jemaah. Apa dia bilang? Ya Rabbi, ara'aita, sebelumnya dia katakan alam tasbik rahmatuka ghadabak, ya Allah, bukankah rahmatmu itu telah mengalahkan dan mendahului murkamu, ya Allah? Allah kan punya diary, apa bahasa kita, buku buat nulis Mas, diary namanya ya. Allah juga punya Pak, Bu, ditaruh di mana? Di atas arsh, di samping Allah, di sisi Allah. Rasul bersabda, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqa arshih. Apa isinya? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah itu punya tulisan, kalau bahasa kita diary gitu ya, yang Allah tulis, yang Allah letakkan di atas arasy, ditaruh di sisinya Allah. Simple isinya, nggak panjang-panjang. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Itu isinya, nggak ada yang lain. Bisa kita rasakan nggak buktinya? Banyakan lapar apa kenyang kita? Banyakan sakitnya apa sehatnya, Pak? Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, ya? Allah mengatakan, "Bala, iya, rahmatku mengalahkan murkaku." Maka Adam mengatakan, minta sama Allah, "Ya Rabbi, ara'aita in tubtu." Ya Allah, kiranya kalau Adam ini bertaubat, wa aslahtu, Adam ini ikuti taubatnya dengan amal saleh, araji'i anta ilal jannah, berkenan nggak engkau pulangin aku ke sorga? Adam pengen pulang, padahal dia udah tahu banget rasanya ya. Ya, berkenan nggak kau pulangkan aku ke surgaku ya, ke surga ya Allah? Kata Allah Jalla wa'ala, qala bala ya Adam, tak pulangin kamu ke surga. Subhanallah. Dan mudah-mudahan kita ngumpul nanti dengan para anbiya, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Dan yang sahih dari pendapat ulama tafsir, surga yang akan kita tempati, semoga kita masuk ke dalam surga. Surga yang akan kita tempati adalah surga yang dulu ditempatin oleh Adam dan Hawa. Ya, kita masuk saja apa yang ingin saya sampaikan. Bicara masalah ending, yaitu surga dan neraka. Mungkin yang pertama saya bawakan adalah seputar surga. Ini butuh daurah sebulan baru bisa selesai tentang surga dan neraka. Nggak akan habis-habis, jangan sekali cintai. Saya ambil perkara-perkara yang kira-kira saya lihat penting. Yang pertama, masalah surga yang merupakan ending, yang menjadi mimpi kita semua, harapan kita semua, semoga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang Rasul bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Man sa'alallahu al-jannata thalathan, qalatil jannah, Allahumma adkhilhu." Siapa yang minta surga sama Allah 3 kali, ya Allah, aku minta surgamu ya Allah, ya Allah, aku minta surgamu ya Allah, ya Allah, aku minta surgamu ya Allah. Surga langsung berdoa sama Allah. Surga bisa ngomong loh Pak. Surga bisa ngomong dengan izin Allah. Buktinya surga Aden, tahu surga Aden? Tajri min jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar. Dalam surah Al-Bayyinah kan ada namanya surga Aden toh. Surga Aden ini Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Ketika Allah ciptakan surga Aden, Allah bilang, "Antiqi, ngomong kamu," kata Allah kepada surga Aden. Dan dikatakan Aden saking banyaknya sungai yang mengalir di bawahnya. Firdaus dikatakan Firdaus saking banyaknya anggur di dalamnya. Allah bilang kepada Aden, surga Aden ketika selesai diciptakan, didesain dengan kedua tangan Allah, "Antiqi, ngomong kamu." Menunjukkan surga bisa ngomong dengan izin Allah. Apa kata surga Aden? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman yang di dalam salatnya apa? Khusyuk. Sebagian kita, Masya Allah, tidak cukup mikirin dunianya di luar salat, dibawa mikirin dunianya di dalam salat. Bahkan mimpi-mimpi masalah dunia. La ilaha illallah. Ya. Kemudian yang sekali cintai,
Jadi kalau kita apa? Kalau kita minta surga sama Allah 3 kali, kata Rasul, surga itu berdoa, ya Allah masukin dia ke dalamku. Dan sadari Bapak Ibu bahwa menjelang Ramadan ini surga berhias. Ya, didekor itu surga jemaah sekalian cintai. Dan surga setelah berhias itu apa? Ya, berhias dia berdoa. Apa dia katakan? Allahumma ja'al lana fi hadzal syahri ahla. Ya Allah jadikan penduduk yang banyak buat kami di bulan Ramadan ini. Itu doa surga. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan ini dengan iman dan wahtisaban, dan kita masuk dalam doanya surga. Ya Allah jadikan bagiku di bulan ini penduduk yang banyak. Begitu juga para bidadari berdoa ya menjelang Ramadan, dia ya berdandan dan berdoa mengatakan Allahumma ja'al lana fi hadzal syahri zawjan. Ya Allah jadikan bagi kami suami-suami di bulan ini. Ya, itu jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang surga, perkara atau poin pertama yang perlu saya sampaikan, ini kaitannya akidah, keyakinan, bahwa sering dibahas oleh ustaz-ustaz kita mungkin ya, cuman ya karena kita anak dibebankan untuk bahas ya kita ngomong lah ya, yang sudah dengar ya alhamdulillah untuk murojaah saja. Bahwa perkara pertama yang perlu kita sampaikan tentang surga, bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, surga dan neraka itu sudah ada. Jadi dua-duanya adalah makhluqatan mawjudatan al-an. Surga dan neraka ini dua-duanya adalah dua makhluk yang sudah ada sekarang. Sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Dan kita tidak seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah yang pakai akal-akalan. Mengatakan apa? Masa sih Allah itu punya sifat main-main, sifat sia-sia? Ya. Mereka pakai akal-akalan. Masa ada orang bangun istana, ya? Masa ada orang bangun istana mewah besar, terus nggak ditempatin, dibiarin kosong begitu saja? Ya, kan gila namanya kalau kayak gitu, sia-sia gitu kan? Lah masa Allah SWT apa? Nyiptain surga dan neraka tapi belum ada isinya sekarang dan seterusnya. Nanti kata mereka, Allah ciptakan surga dan neraka itu nanti kalau udah kiamat, menjelang hari pembalasan. Ya, kata mereka pakai akal-akalan. Ya, masa surga dan neraka sudah ada kosong dan seterusnya dan seterusnya. Hah? Ini akal-akalan mereka, bertentangan dengan nas-nas dari Quran maupun sunnah jemaah sekalian cintai. Dari Al-Quran misalnya, Allah berfirman di dalam Ali Imran, bukan Al-Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Kalau Al-Imran saya nggak tahu, ya, teroris kali ya. Ya, jadi Ali Imran. Di dalam Ali Imran ayat 133 Allah berfirman di situ, ya, betul 133 Allah berfirman di akhir ayat setelah dimulai wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kalau yang punya terjemahan uiddat, telah disiapkan. Telah pakai fi'il madhi. Uiddat, telah disiapkan. Berarti sudah ada belum? Sudah ada. Sudah ada jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau neraka uiddat lil kafirin wa quduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Neraka telah disiapkan buat orang-orang kafir. Sebagai dalil tambahan tentang surga sudah ada, Al-Hadid surat 57 ayat 21. Allah katakan tentang surga, uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Bahwasanya surga itu telah disiapkan buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'an jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala bahwasanya surga ya itu sudah ada, bahkan juga neraka sudah ada. Tidak seperti keyakinan Jahmiyah atau Mu'tazilah bahwa surga dan neraka diciptakan nanti pas kiamat kata mereka. Nah, di antara dalil lain yang menunjukkan surga sudah ada. Ini pembahasan panjang kalau kita membahas tentang surga jemaah ya atau neraka. Di antara dalil lain yang menunjukkan surga sudah ada atau neraka sudah ada, ya. Yakni hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahihain,
Dan lafal ini adalah lafal Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditahnik langsung sama Rasul. Tahu tahnik kan ya? Tahu tahnik? Bayi baru lahir tuh sunnahnya diapain? Pakai korma, asalnya pakai korma. Kalau nggak ada korma, yang lain yang manis-manis, madu atau apa, ya. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, cerita, in khasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallam. Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallam, sebagaimana belum lama ya kita kelewatan juga gerhana matahari, ya. Yang terjadinya gerhana matahari di zaman Rasulullah sallam mengikuti yaitu wafatnya siapa? Meninggalnya siapa? Putra beliau Ibrahim dari budak beliau, hamba sahaya beliau yaitu Maria Al-Qibtiyah. Walaupun terjadinya gerhana matahari bukan karena wafatnya siapa? Ibrahim bukan karena wafat Ibrahim putra Nabi SAW. Bukan pula gerhana itu karena lahirnya orang. Enggak, kata Nabi SAW. Itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah takut-takuti dengannya hamba-hambanya. Ya, Nabi kita kalau gerhana itu jemaah bolak-balik panik, keluar masuk bolak-balik. Jangankan gerhana, Nabi kita tuh ngelihat angin kencang, awan hitam di atas, itu apa? Kata Ibunda Aisyah, bolak-balik, keluar masuk, panik, takut kiamat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kok kayak gitu? Kata Rasulullah SAW, aku takut ini seperti yang menimpa kaum 'Ad. Ya, kata Rasulullah SAW. Taib. Jadi terjadi gerhana buat matahari di zaman Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas. Kemudian jamaah sekalian cintai Allah Taala, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW dalam riwayat ini maju. Biasa beliau mau maju ke tempat yang beliau mimpin imam salat gerhana, ya, maju di tempat beliau berdiri. Ketika beliau maju, jemaah sekalian cintai, itu apa? Beliau menjulurkan tangan beliau seperti mau memetik sesuatu, ya, seperti mau memetik sesuatu. Tapi tiba-tiba mundur, takaka itu mundur nggak pakai berbalik, paham? Mundur kayak gini nggak pakai berbalik, paham? Itu raja'a qahqari atau takakku artinya, maksudnya ya dalam bahasa Arab. Tiba-tiba Nabi kita mundur, maka para sahabat bingung, heran, ada apa kok Rasulullah SAW tadi maju kayak mau memetik sesuatu pas mau memimpin kita sholat gerhana, maju kayak mau memetik sesuatu, tiba-tiba beliau mundur gitu, tiba-tiba ada apa ya? Maka penasaran mereka bertanya, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika thumma ra'ainaka taka'ka'ta. Ya Rasulullah, tadi kami melihat engkau maju untuk seperti mau memetik sesuatu, ngambil sesuatu, tapi tiba-tiba kau mundur. Ada apa ya Rasulullah? Lihat apa jawaban Rasulullah SAW. Qal inni ra'aitul jannata. Sesungguhnya aku diperlihatkan surga oleh Allah. Ini kali berapa nih melihat surga dan neraka? Kedua setelah survei Isra Mi'raj, ya, sampai Sidratul Muntaha, ganti kendaraan. Tadinya ya pakai Buraq dari Sidratul Muntaha, yang di samping Sidratul Muntaha ini di situ Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa, ya. Yang dulu Adam ketika diciptakan Allah pertama kali ditaruh tanahnya oleh malaikat ya siapa? Maut, itu antara Jannatul Ma'wa dengan apa? Dengan Sidratul Muntaha. Maka apa? Dari situ Nabi kita survei pakai raf itu kan surga itu ada dua jenis ranjang. Ada yang diem di tempat kita bertelekan, kemudian apa? Ada yang raf itu yatiru bi ashabiha. Dia terbang. Aku mau ke sana. Ranjangnya yang datang, dibawa terbang kemana-mana kita. Ya. Dan keindahannya kayak gimana? Allahu a'lam. Jangan sekali cintai. Jangan dipikir kayak spring bed antum. Enggak. Ya. Tidak terbayang keindahannya, jemaah sekalian cintai. Sampai malaikat Ridwan, tukang jaga surga, nggak tahu dia tetek bengek nikmat surga. Saking benar-benar Allah menjadikan nikmat surga dan perkakas surga itu betul-betul surprise buat kita. Jadi sampai malaikat Ridwan, pawangnya, komandan penjaga surga saja nggak tahu tetek bengek apa. Ini bukan dari kocek saya, para ulama menjelaskan seperti ini. Hatta beliau sendiri nggak tahu tetek bengek tentang perkakas surga, keindahan surga, nggak tahu beliau. Dalilnya apa? Fala ta'lamu nassum ma ukhfiya lahum min qurratu a'yun. Satu jiwa pun nggak tahu apa yang telah Allah siapkan, apa yang telah Allah
siapkan, apa yang Allah rahasiakan dari yang menyejukkan mata dalam surga itu. Dan kata para ulama, pada satu jiwa di sini, malaikat Ridwan juga masuk di sini. Dia nggak tahu apa keindahan yang telah Allah siapkan secara detail, itu nggak tahu dia, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kembali bahwa Rasul katakan, aku melihat surga dan aku mau mengambil satu tandan. Apa bahasa kita satu tangkai ya, satu tandan atau satu tangkai, paham maksudnya enggak ya? Anggur satu tangkai atau satu, nah, aku mau ngambil satu tangkai kata Rasulullah SAW, ya, walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Kalau seandainya jadi aku bisa ngambil, kalian nggak perlu kerja cari makan, cari beras, cari apa, nggak perlu. Kalian bisa makan sedunia dengan buah tersebut dan kalian tidak akan pernah kehabisan sampai hari kiamat. Makan terus kita dari buah itu. Nabi yang bilang, Bukhari Muslim, yang sekali cintai. Tapi apa? Ternyata takaka. Ternyata Nabi kita mundur, kagak jadi. Ya, kenapa? Ya, beliau mengatakan bahwasanya apa? Ketika beliau mundur, ya, jangan sekali cintai kalau Allah Taala, dikatakan oleh sahabat, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, raitun nar. Aku diperlihatkan neraka oleh Allah Jalla wa'ala. Aku takut kejilat lidahnya neraka itu, maka aku mundur cepat-cepat, nggak jadi ngambil. Subhanallah, jangan sekali cintai karena Allah SWT. Ini menunjukkan surga dan neraka udah ada apa tidak? Sedangkan kita bahas ini surga udah ada sekarang. Ada apa tidak surga berarti dan neraka? Sudah ada. Ya, ini keyakinan kita, akidah kita. Nggak boleh ada yang punya keyakinan lain di sini. Ngeri kalau punya keyakinan yang lain. Surga dan neraka sudah ada, titik. Itu yang dijelaskan oleh Quran dan Sunnah, jemaah sekalian cintai. Maka Rasul bersabda, "Lau ra'aitum ma ra'aitu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Rawahu Muslim. Kalian, suatu hari Rasul bilang di hadapan para sahabat, kalian kalau pernah melihat apa yang saya pernah lihat, kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis, kata Rasulullah SAW. Maka semua sahabat itu nggak ada yang melongok kepalanya, semuanya. Begitu Rasul bilang, kalau kalian lihat apa yang pernah saya lihat, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Para sahabat bertanya, "Ma ra'aita ya Rasulullah?" Apa yang pernah kau lihat ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar. Aku pernah melihat surga dan neraka. Langsung itu para sahabat. Enggak ada yang nongol, maksudnya enggak ada yang ngangkat kepala, semua menangis semua. Ya sekali cintai Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu taala ajmain. Ada hadis lain juga, seingat saya hadis Muslim. Ketika Allah menciptakan surga pertama kali, ya. Ketika Allah menciptakan surga, setelah itu baru menciptakan neraka. Jadi yang diciptakan duluan adalah surga, baru neraka. Ketika Allah selesai dari menciptakan surga, jemaah, ini menunjukkan surga udah ada, neraka juga sudah ada. Setelah Allah menciptakan surga, nada Jibril. Jibril dipanggil sama Allah Jalla wa'ala. Ya Jibril, sini Jibril. Maka apa? Idza fanzur ilaiha. Aku ciptain surga, coba tolong kamu pergi, survei, cek itu surga, kata Allah Jalla wa'ala. Maka apa? Ya, fadzahaba fanadhara ilaiha. Maka Jibril pergi dan dia cek surga itu. Oh, indahnya. Kata Rasul dalam hadis sahih, tempat nyimpan anak panah, tadi pada main panah ya. Itu kantong anak panahnya berapa harganya itu? Ada 1 jutaan. Kantong anak panah, tempat naruh anak panahnya. Enggak seberapa kan harganya? Ya toh? Kata Rasulullah SAW, tempat keranjang nyimpan anak panah penghuni surga itu lebih indah, lebih mahal, lebih berharga dibandingkan dunia beserta isinya. Ya. Kemudian juga dalam hadis Bukhari, la maudhi'u sauti ahli jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat naruh pecut, nyimpan pecut penghuni surga, menunjukkan surga ada kendaraan enggak? Tempat penyimpanan pecut penghuni surga itu lebih indah, lebih mahal dibandingkan dunia beserta isinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana dengan istana antum? Yang yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha, transparan, dalam kelihatan luarnya, dari luar kelihatan transparan. Jangan sekali cintai sunnah ta'ala. Yang ketika Rasul mengatakan inna fil jannati la ghurafa, di surga itu ada kamar-kamar yang transparan, ya kata Rasulullah. Maka para sahabat nanya, buat siapa itu ya Rasulullah? Nomor 1, liman atabal kalam. Surga yang transparan tuh, kamar-kamar transparan di surga itu disiapkan oleh Allah buat orang yang kalau ngomong tuh baik. Wa qulu qawlan sadida, ngomong tuh baik. Wa at'amat ta'am, suka ngasih orang makan gratis, enggak pakai bayar tahlil, enggak. Ya.
at'amat ta'am, kasih orang makan, ya. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia bangun malam salat sedangkan manusia lagi asyik ngorok tidur. Imam Ahmad pernah berkata, ajibtu minal jannati kaifa yanamu talibuha wa ajibtu minan nari kaifa yanamu haribuha. Aku kok heran sama surga ya. Kenapa orang yang kangen, rindu, pengen, ngebet katanya masuk surga, tapi kerjaannya tidur terus, nggak ada usaha untuk ibadah biar dekat kepada surga. Aku juga heran sama neraka. Kenapa orang yang ngeri, takut katanya dari neraka, tapi juga kerjaannya ngorok terus, tidur terus, nggak ada usaha untuk bangun malam tuh ya, ibadah kepada Allah Jalla, baca Quran kayak apa dan seterusnya, ya, agar lebih jauh dari neraka tersebut. Jemaah sekalian cintai, Imam Ahmad bilang gitu. Aku heran kata beliau. Jangan sekali cintai. Taib, ya. Kemudian kita kembali bahwa Jibril pergi survei, akhirnya dia balik laporan, Rabbi, oh Rabbku, nggak seorang pun di antara hambamu yang mengetahui tentang keindahan surga ini kecuali dia pasti ngebet pengen masuk ke dalam surga ini ya Allah. Indah banget soalnya. Maka apa jemaah sekali cintai kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala punya mau. Kita nggak bisa protes. Allah punya mau. Apa maunya? Fahaffa bil makarih. Allah pagerin. Allah kasih suter itu surga. Allah pagerin surga itu pakai apa? Makarih. Yang nggak enak-enak. Ngaji sebentar dari jam berapa sampai jam berapa nanti sampai ada tanda, ya. Itu enak nggak, Pak? Pegel, capek, ngantuk, ya. Dan seterusnya. Nggak enak kan, Pak? Yang berbau ketaatan itu kadang berat rasanya ya, nggak enak ya. Ngaji tuh nggak enak, ngantuk, berat, apalagi ya kalau misalnya membetekkan atau apa, nggak enak. Ya, baca Quran, nggak enak, berat rasanya. Sedekah, apalagi, anak gua dan suruh. Jadi serba berat. Tapi sadarilah bahwa surga itu dikelilingi oleh yang nggak enak-enak itu. Keluar biaya untuk ilmu, keluar biaya untuk dakwah dan seterusnya. Itu nggak enak semua, tapi sadar surga itu disuterin sama Allah, dipagerin sama Allah oleh yang nggak enak-enak itu, ya. Maka setelah disuterin, dipagerin surga itu dengan yang nggak enak-enak, Jibril suruh lagi sama Allah, cek lagi sana. Maka Jibril pergi ngecek surga, ternyata Jibril balik lagi setelah ngecek, ya Allah, aku takut nggak ada yang bisa masuk ke dalam surga ini, katanya. Karena sudah dihiasi dengan yang enggak enak-enak, yang berat-berat, ya. Apalagi haji, perjuangan banget, ya enggak? Yang sekali cintai, berat, ya. Kemudian setelah itu, tsumma khalaqan nar, setelah itu Allah menciptakan neraka. Jadi surga dulu baru neraka, toh, ya, berdasarkan hadis ini. Maka apa? Ya, Allah memerintahkan kepada Jibril, "Idza fanzur ilayya, Jibril tolong pergi ke neraka, aku baru menciptakan neraka, lihat, kamu cek sana, pergi." Fadzahaba fanadzara ilayhi. Jibril pergi dan dia survei neraka itu. Ngerinya. Ngeri neraka tersebut. Yang Jibril tahu banget tetek bengek penciptaan neraka itu. Ya, ketika Nabi kita, Sifhali. Ya Jibril, tolong ceritain aku bagaimana sih proses penciptaan neraka itu, Jahannam itu. Kata Jibril alaihissalam, innallaha awqadaha alfasana hatta ihmarrat. Pertama, Allah bakar 1000 tahun, berubah saking panasnya jadi merah neraka Jahannam itu. Summa awqadaha alfasanatin hatta biyaddat. Ya, kemudian Allah bakar lagi 1000 tahun lagi, saking panasnya dari merah berubah jadi putih saking panasnya. Summa uqadaha alfasanatin hatta swaddat fa hiya sauda'un muzlima. Setelah itu Allah bakar lagi Jahannam itu 1000 tahun, saking panasnya yang tadinya putih berubah jadi hitam legem. Maka neraka itu neraka itu Muhammad, kata Jibril, sauda'un muzlima, hitam gelap. Cuma sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Kemudian apa? Jibril balik lagi, Rabbi, kalau seandainya hambamu tahu tentang ngerinya neraka ini, menyeramkannya neraka ini, pedihnya siksaan di dalam neraka ini, semuanya akan takut darinya, enggak berani macam-macam, ya. Ternyata Allah punya mau juga. Allah punya mau, jemaah sekali cintai. Pasti ada yang bisa nebak apa maunya Allah. Kalau tadi surga dihiasi dengan apa? Maksudnya dipagerin dengan yang enggak enak-enak. Kalau neraka dipagerin pakai apa? Fahaffa bisyahawat. Allah kasih pagar itu neraka dengan apa jemaah? Syahwat, yang enak-enak. Yang maksiat-maksiat itu enak dan seterusnya.
Ya, dipagerin dengan itu. Neraka itu jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya apa? Ya, surga dan neraka sudah ada. Atau neraka, kita tambahkan sedikit tentang neraka. Neraka itu pernah curhat, pernah mengeluh kepada Allah Jalla wa ala. Dalam hadis yang sahih, apa kata Rasulullah SAW menceritakan bahwa ishtakatin naru ila rabbiha. Neraka itu ngeluh sama Rabbnya, sama Allah. Apa dia dikatakan neraka itu? Ya Rabbi akalat ba'di ba'da. Ya Allah Rabbku, kata neraka. Bisa ngomong neraka? Bisa ngomong enggak neraka dengan izin Allah? Bisa. Buktinya nanti kan ditanya neraka, halim talati, neraka jahanam, kamu udah kenyang belum, kata Allah. Kamu udah puas belum dengan isi yang sekarang ini? Qalat hal mim mazid. Ya Allah, belum, ada tambahan lagi enggak Allah? Tolong masukin lagi, masukin. Belum kenyang tuh jahanam. Cuma sekali cintai SWT. Maka apa? Ya, jahanam jangan sekali cintai, ngeluh sama Allah. Dia ngomong, ya Rabb, nggak ada yang dilahap, belum ada manusia yang dilahap, karena bahan bakar pokok jahanam pertama itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan, dan kita manusia. Jangan sampai pula kita jadi apa? Bahan bakar jahanam. Lebih ngeri lagi, jangan sampai kita koreknya jahanam. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang dijadikan untuk apa? Untuk nyalain tuh jahanam. Ya. Orang-orang yang berjihad katanya mencari wajah Allah, ternyata ingin dibilang jari, ya, ingin dibilang pemberani, pahlawan. Itu korek jahanam. Orang alim yang belajar ilmu hanya untuk supaya dibilang alim, korek jahanam. Orang yang bersedekah biar dibilang dermawan doang, korek jahanam. Nauzubillah. Orang berilmu biar dibilang alim, korek jahanam. Waliyadzubillah. Yang sekali cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tolong nanti kalau udah waktunya kasih isyarat Abu Taqa ya. Masih ada waktunya atau masih ada? Anak kalau udah ini tuh nggak enak loh Pak. Perasaan orangnya, saya ciri khasnya perasaan, suka nggak enak. Kalau apalagi udah mulai gerak-gerak atau apa itu saya udah, waduh ini udah pegel kayaknya nih. Jadi suka nggak enakan. Pokoknya kalau udah tolong dikasih tahu ya. Bismillah. Maka jemaah sekalian cintai kalau Allah Subhanahu wa taala, karena jahanam ini nggak ada yang dilahap, akhirnya apa? Dia bergumul sendiri, api sama api ibarat, paham? Ya, saling makan, saling makan ibaratnya. Api dengan api saling bergumul, saling makan. Nggak ada yang dilahap, belum ada isinya. Maka apa jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala? Ya, fa'adzina laha binafasain. Allah izinkan jahanam itu untuk bernafas 2 kali, saking nyesaknya di dalam jahanam itu. Karena jahanam itu kagak pakai jendela Pak, Bu, nggak pakai ventilasi. Allah berfirman, innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Muqsadah, jahanam itu prak, pokoknya nggak ada celah, ujung kuku nggak bisa keluar, kumis nggak bisa keluar ibaratnya. Ya Mas sekali cintai. Ya, selai rambut nggak bisa keluar, rapat, bener-bener jadiin open itu apa? Jahanam itu, ya, untuk manggang, ya, pembangkang dari hamba-hambanya selama di dunia. Jangan sekali cintai. Tertutup rapat. Berbeda dengan surga. Kalau surga ada ventilasinya, kata Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan, qala fahal antum muttali'un. Ketika ada orang, aku dulu punya teman di dunia, kemana dia? Ya kok nggak ada di surga ya? Dia repot cari teman-teman, cari temannya itu kemana? Fulana kemana ya? Kemana dia? Maka Allah tawarin, hal antum muttali'un, Mas, Mbak, mau lihat temanmu? Mau lihat? Dari hadis ini, dari ayat ini Ibnu Abbas mengatakan surga punya ventilasi, ada jendelanya. Set, temanmu lagi dilebak di dalam jahanam, tersiksa di dalam. Yang dia minta pertama kali ketika dibuka pintu jahanam, pintu surga itu, dia lihat temannya lagi ngelihat dia di surga, penghuni neraka itu minta pertama kali itu apa jemaah? Yang Ibnu Abbas katakan sedekah paling afdal itu ngasih orang minum, karena yang diminta pertama kali oleh penduduk neraka nanti apa? Air. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Berikan minum sedikit dong, minta air minum dong. Kamu kan teman saya dulu di dunia.
minta airnya dong, ya. Berikan minum dari air surga tersebut atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian dalam surga. Jawabannya nyakitin. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sorry Mas, sorry Mbak, kamu teman saya, memang engkau teman dulu di dunia, tapi Allah sudah haramkan nikmat surga ini, minuman surga ini, ya, buat orang-orang kafir seperti kalian. Allah haramkan, nggak bisa, saya nggak bisa bagi, katanya. La ilaha illallah. Akhirnya sudah, ujung-ujungnya balik lagi minuman mereka. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam jahanam dan tidak ada minum buat mereka. Illa hamiman wa ghassaqa. Hamim, air yang panas. Tahu hamim, kata para ulama tafsir, yang nggak ada panas lagi setelahnya. Saking tingginya, saking luar biasa panasnya, nggak ada panas lagi setelahnya. Itu hamim, kasih minum, baru dideketin cangkirnya aja ibaratnya apa? Wa iyastaghitsu yughatsu bima in kal muhli yashwil wujuh. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan apa? Ketika mereka minta minum, dikasih minum sama Allah, tapi apa? Bima in kal muhl, air seperti timah mendidih. Ketika baru dideketin cangkirnya ke mukanya, yashwil wujuh, ini daging muka grotol semua. Baru kena uapnya, belum minum. Coba, siapa yang tahan di jahanam? Ustaz, nggak apa-apa lah, seminggu doang nggak apa-apa kali, nggak usah soleh-soleh banget. Satu hari di akhirat, wa kana yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Sehari di sisi Rabbmu 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Seminggu 7.000 tahun. Siapa yang kuat? Jangan coba-coba dengan neraka Allah. Inna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Badanmu enggak akan kuat dengan neraka Allah Jalla wa ala. Semoga Allah melindungi kita jemaah sekalian cintai. Karena kita, kata Rasul dalam hadis Tirmidzi tadi, "Wa man istajara minan nari thalathan qalatin nar Allahumma ajirhu." Siapa yang minta pelindungan kepada neraka kepada Allah, dari neraka kepada Allah 3 kali, neraka berdoa, "Ya Allah, jauhkan dia dariku." Allahumma inni a'udzubika, misalnya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. 3 kali, neraka langsung berdoa, "Ya Allah, selamatkan dia dariku." Maka harus banyak berdoa kita jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jadi dalam hadis tadi kelanjutannya bahwa Allah izinkan jahanam itu bernafas 2 kali. Saking nyeseknya jahanam, Allah izinkan dia bernafas 2 kali. Nafasun fis saif wa nafasun fis syita. Sekali bernafas di musim panas, 1 kali bernafas di musim dingin. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa idza ishtaddal harru fa abridu. Apabila panas itu saking teriknya, luar biasa panasnya, sampai kalau keterpa angin tuh kayak mau kebakar rasanya, saking panasnya. Abridu, tolong undurkan waktu zuhur, kata Rasulullah, setengah jam atau berapa setelah agak gelincir condong sedikit, baru salat zuhur, biar nggak terlalu panas gitu kan, sedang butang-butangnya panas gitu, jangan, agak undurkan sedikit kata Rasulullah. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, sesungguhnya panas yang sangat itu bagian dari bahangnya jahanam. Bisa jadi jahanam lagi bernafas di saat panas yang sangat itu jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita dari azab jahanam yang masya Allah, kalau penghuni jahanam itu kelihatan dari jauh sono, dari jauh aja udah kelihatan sama jahanam, udah dari sono kelihatan tuh. Apa kata Allah? Wa idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila jahanam itu melihat calon-calon penghuninya dari kejauhan, no dia no, sami'u laha taghayyudan, ya, maka calon-calon penghuni neraka ini mendengarkan suara geramnya jahanam. Cepat. Jadi mereka jahanam itu ada suara geramnya, nggak sabar ingin segera dilahap itu calon-calonnya jemaah sekalian cintai. Dan apabila sudah mendekati ke pintu jahanam yang 7 itu, kan jahanam pintunya berapa? 7, ya, maka apa? Begitu mereka mendekat oleh malaikat yang merupakan adalah apa? Pegawai-pegawainya malaikat Malik, yang Imam Qurtubi katakan malaikat Malik, komandan penjaga neraka itu berada di atasnya jahanam, di tengah-tengah, ya, ngontrol pegawainya di jahanam itu. Zabaniyah, tukang siksa. Jangan sampai kita ketemu sama mereka.
Ya, diapain mereka? Dalam surah Ar-Rahman Allah katakan, ya, apa kata Allah? Yu'rafuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Ya. Apa kata Allah? Mereka itu penghuni neraka itu diketahui dengan ciri-ciri mereka. Kulitnya apa? Hitam, matanya zarqa, biru. Cakep enggak itu? Kulitnya hitam legam, matanya biru. Cakep nggak itu, Pak? Ngeri tampang penghuni neraka jahanam itu. Kemudian apa? Diapain? Yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Kemudian apa? Kemudian ditarik itu, dijambak, ya, apa? Rambutnya yang diubun-ubun ini. Nawasi kan nasiyah itu artinya ubun-ubun ya. Rambut yang diubun-ubun ini dijambak oleh malaikat, kemudian ditarik kemana Pak? Ke depan atau ke belakang kira-kira? Kalau ke depan insya Allah enak ya kali ya, kan elastis ibaratnya kalau ke depan. Tapi kemana ditariknya Pak? Ke belakang. Jadi ditarik dari ubun-ubunnya dulu, rambut di ubun-ubun ditarik belakang, kerak wal aqdam, sampai ketemu sama kakinya dua-duanya. Jadi kayak ban aja tuh, kerak, baru dilempar ke dalam jahanam. Gimana sengsaranya? Waliyahzubillah. Jatuhnya 70 tahun perjalanan baru nyampe keraknya. Hadis Muslim menjelaskan ketika Rasulullah duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba ada suara wajbah, dentuman yang sangat keras. Maka para sahabat itu kejut. Maka Rasulullah mengatakan, ya tadruna ma hadza? Kalian tahu suara apa itu? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, kata Rasulullah, hajarun yurma biha fi nari jahannam mundu sab'ina am atau kharifa hinaha balagha ila qa'riha wa tasma'una wajbataha, kata Rasulullah, bahwa itu batu Allah lempar ke dalam jahanam sejak 70 tahun yang lalu, baru nyampe di keraknya, baru nyampe di dasarnya jahanam, sehingga kalian dengar dentumannya. Wah, mustahil ya, menjadikan para sahabat itu semakin getol dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Coba kalau kedengeran suara dentuman itu sekarang mungkin pada soleh semua manusia ya. Subhanallah, jelas sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang surga dan neraka adalah dua-duanya sudah ada. Tentang nama-nama surga, jelas sekali cintai. Karena ana lebih fokus bicara surga karena surga impian kita ya. Waktunya habis. Oh ya wes. Oke, mungkin udah, saya enggak ada kecepatan lagi ya. Ada tinggal satu kali ya? Atau habis? Enggak ada lagi? Ada lagi besok kan kita masih perbaiki baca Fatihah sebelum subuh. Kemudian oh iya, berarti satu kali lagi ya. Insya Allah. Jadi terakhir mungkin harapan saya untuk saya pribadi dan kita semua, nanti kita mau lanjutkan tentang nama-nama surga ya. Sebenarnya masalah ini panjang sekali ya, tentang kenikmatan di dalam surga, perkakas dalam surga, itu minuman mereka, makanan mereka, itu perlu kita bahas lagi. Buah-buahan dalam surga, terus khomernya, sungainya, itu semua perlu kita bahas untuk membuat kita makin rindu terhadap surga tersebut yang sekali cintai. Cuman harapan saya di akhir kajian ini sebelum kita jawab bahwa ana dan kita semua insya Allah semua merindukan di saat kita masuk ke dalam surga, ya, dijamu dengan ya jamuan yang luar biasa di dalam surga sebagai balasan atas perbuatan kita baik, perbuatan baik kita di dunia, ya, yang Allah berfirman, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan, minum kalian yang enak makannya, enak minumnya. Dulu lapar-laparan siang Ramadan, haus-hausan Ramadan. Sekarang kulu washrabu, makan, minum kalian. Hanian, yang enak ya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dengan sebab apa yang telah kalian perbuat di hari-hari yang berlalu, yaitu ketika di dunia. Ana berharap jamaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk yang mendengar terakhir sebelum tanya jawab ya, singkat saja. Ana berharap semoga kita semua termasuk yang mendengar ungkapan yang begitu indah, ya. Yaitu apa? Calon-calon penghuni surga ketika dipersilahkan masuk ke dalam surga, bahasanya itu sopan, lembut, enak. Dan ini menunjukkan keindahan Quran. Ana pas baca ini, ya Allah, benar Quran emang indah banget. Dari bahasa saja
sub pembahasan itu kadang disesuaikan dengan bahasa ayatnya. Kalau masuk surga enak nggak Pak, Bu, kira-kira? Maka Allah bahasakan sesuai dengan kenyataan. Enak bahasa ayatnya. Udkhuluha bisalam. Lepas. Lam. Udkhuluha bisalam. Lepas. Enak bacanya. Dzalika yaumul khulud. Lepas. Nggak ada yang mandek-mandek, ya nggak? Sesuai dengan prakteknya masuk surga itu, oh masya Allah, ya nyaman, enak. Walaupun kita belum merasakan, tapi dari bahasa Quran saja indah banget masuk surga itu. Tapi tentang masuk neraka, Allah juga sesuaikan dengan kenyataan. Masuk neraka itu enak apa? Oh sengsara, diseret-seret, dibelenggu, diseret-seret, ya. Maka Allah juga sesuaikan bahasanya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Mandek-mandek enggak? Susah enggak nyebutnya, Pak? Baca ayatnya aja udah susah. Coba, ya. Allah berfirman, wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila jahim, neraka jahim itu dinyalakan, su'irat, bahasanya udah susah. Tapi masuk surga, wa idzal jannatu uzlifat. Lepas gitu cara bacanya seterusnya. Mudah-mudahan saya dan kita semua termasuk yang mendengar ungkapan para malaikat. Silahkan. Kita masuk ke sini baru antum yang datang awal-awal, sama penyambutnya ya. Oh silakan Pak, mari Pak, ditegur. Malaikat lebih manis, lebih indah, lebih sopan bahasanya nanti kita akan dengar kalau kita masuk surga. Dan setelah antum masuk surga, nggak sampai situ. Malaikat pada datang nembung. Tahu nembung nggak, jemaah? Bahasa Jawanya nembung kita tuh. Apa nembung itu? Menziarahin kita dalam surga. Allahumma amin. Kalau masuk surga amin, amin ya Rabb. Ya. Didatengin para malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi malaikat tuh masuk dari pintu-pintu surga itu. Apa kerjaannya? Hanya untuk bilang, selamat ya Pak, selamat ya Mbak. Hanya untuk mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Dengan sebab kesabaran kalian dulu di dunia. Ucapin selamat. Yang lebih membanggakan lagi, bukan hanya malaikat. Ini saya titik, nggak ada lagi butaqo. Akhir udah ini. Ya, bahwa yang paling membanggakan, membahagiakan adalah ternyata bukan malaikat saja yang mengucapin salam nanti buat kita. Kalau kita masuk surga ya. Allah Rabbul Izzati wal Jalal akan mengucapkan salam buat para penghuni surga. Apa kata Allah dalam surat langganan ibu-ibu terutama, surat Yasin? Apa? Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam itu adalah qaul, ucapan dari siapa? Min rabbir rahim. Dari siapa? Dari Rabb yang Maha Penyayang. Jadi Allah pun akan mengucapkan salam. Sampai di sini silakan. Sama dong kalau yang mau bertanya langsung atau berupa atas. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada yang bertanya. Nah, kalau ada yang nanya, materi kita lanjut sampai setengah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tadi yang surga dan neraka yang sudah diciptakan ya Ustaz ya? Iya Pak. Itu kalau kita bandingkan dengan yang surga yang pertama itu yang Isra Mi'raj, bahwa ada riwayat Rasul diperlihatkan neraka ya Ustaz. Iya. Dan Rasul mengatakan bahwa penghuninya udah ada gitu. Itu sebagai Ustaz perempuan. Oh iya. Jadi penjelasannya seperti apa ya? Iya Pak, saya paham. Ini banyak juga ditanyakan oleh kaum muslimin ya, terutama di kajian-kajian. Oh Ustadz, kalau kita lihat dari perjalanan Isra Mi'raj, katanya Rasulullah kalau pas masuk surga di hadapan beliau terdengar suara terompah siapa? Bilal misalnya. Berarti di surga dong. Terus ya penghuni surga tuh kebanyakan orang miskin gitu kan. Terus ya beliau melihat seorang laki-laki yang terbang kayak burung, bolak-balik dari satu dahan ke dahan yang lain di surga itu, ya, gara-gara dia menghindarkan apa? Dahan yang menghalangi
jalan ketika di dunia, dia papas, dia buang, dihindarkan, maka dia kayak burung terbang di surga. Itu kan cerita-cerita Rasulullah SAW ya Pak ya, mencerita ketika Isra Mi'raj ya. Kemudian penghuni neraka, contohnya Rasul mengatakan beliau melihat wanita yang menyekap kucing, tidak dikasih makan, tidak pula dilepas untuk dia cari makan sendiri dan seterusnya kan ya. Maka apa jemaah sekalian cintai, jawaban para ulama, bukan dari saya Pak ya, para ulama kita menjawab, dan inilah akidah kita, bahwa hadis-hadis yang datang yang menunjukkan bahwasanya seolah-olah Rasulullah SAW sudah melihat ada penghuni di surga maupun di neraka ya, itu bukan menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sekarang sudah ada penghuninya, tidak. Tapi kata para ulama, itu bi'tibari ma sayakun. Itu berdasarkan dengan apa yang akan terjadi nanti. Paham nggak bahasa saya ini Pak? Ini berdasarkan apa yang akan terjadi nanti. Ya, jadi seolah-olah Rasulullah SAW diperlihatkan mereka, bukan berarti mereka sudah berada di dalam neraka sekarang, tapi itu menurut apa yang akan terjadi nanti setelah kiamat. Bahwasanya orang-orang itu nanti pasti, kalau dia di sorga ya dia di sorga, kalau dia di neraka maka pasti dia di neraka yang telah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan berarti menunjukkan bahwasanya ya isinya surga dan neraka itu sekarang sudah ada, tapi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu menurut apa yang nanti akan terjadi. Ini bahasa yang bisa saya bahasakan jemaah sekalian cintai, yang diungkapkan oleh para ulama kita. Itu Pak ya, paham maksudnya Pak ya? Bahwasanya bukan berarti sekarang sudah ada isinya, tapi apa yang Rasulullah SAW menjelaskan itu menunjukkan apa yang akan terjadi nanti. Dan para ulama menjelaskan begini. Contoh Pak ya, saya kasih gambaran begini. Rasul bersabda, ya, bahwasanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhala. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Kalau kita belajar bahasa Arab, dakhala itu artinya telah masuk. Pakai fi'il madhi, telah masuk. Ya. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia telah masuk surga. Lah padahal kan kiamat aja belum, ya enggak? Para ulama menjelaskan, kalau ya ada hadis atau ayat menjelaskan tentang sesuatu yang belum terjadi pakai fi'il madhi, pakai ungkapan past tense, pakai ungkapan fi'il madhi, ini menunjukkan lil qata'. Qata' itu maksudnya kepastian, pasti akan terjadi sebagaimana yang diceritakan dalam hadis tersebut. Paham maksudnya Pak ya? Jadi ya, ketika Rasulullah SAW misalnya menceritakan bahwa di neraka ada wanita yang nyekap kucing itu, kemudian di surga banyak orang miskin dan seterusnya, suara sendal Bilal atau orang yang terbang kayak burung dan seterusnya, itu menurut apa yang akan terjadi nanti dan pasti akan terjadi. Jadi kalau Al-Quran atau hadis membahasakan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi nanti dengan bahasa fi'il madhi seolah-olah telah, itu menunjukkan kepastiannya, pasti akan terjadi seperti itu. Paham maksudnya Pak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Jadi itu menurut apa yang akan terjadi nanti, bukan berarti sudah ada isinya. Anda nggak bisa membahasakan lebih dari itu. Itu yang saya ketahui dari jawaban para ulama. Wallahu a'lam. Enggak, saya tadi bahasakan bahwa Ridwan itu apa? Tetek bengeknya, maksudnya secara detail bagaimana kenikmatan surga dan semua ya kenikmatan yang telah Allah siapkan di dalam surga, itu Ridwan tidak tahu semuanya aja mas, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah katakan la ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun dalam surat dalam surah As-Sajdah itu. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui secara detail ya apa yang telah Allah siapkan dari nikmat-nikmat, yaitu penyejuk mata di dalam surga itu. Ya, kata para ulama sampai Ridwan pun nggak tahu, maksudnya secara detailnya ya nikmat-nikmat dalam surga secara detailnya itu Ridwan tidak tahu. Ya, jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun cerita Jibril di sini ya bahwasanya Jibril dikatakan di sini bahwasanya Jibril dipanggil dan disuruh melihat surga. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Jibril dari Allah Subhanahu wa taala untuk Jibril alaihissalam. Dan kita tahu bahwasanya Allah kalau ada perkara
yang Allah ingin perintahkan dan seterusnya, biasanya yang dipanggil adalah siapa jemaah? Jibril. Dan ini kehendak Allah Jalla wa'ala buat Jibril, ya buat Jibril disuruh untuk apa? Disuruh untuk survei ke dalam surga, jemaah sekalian cintai. Walaupun ini juga tidak menunjukkan bahwasanya Jibril tahu tetek bengek secara detail juga isi surga, ya. Jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun tentang dia disuruh, itu adalah perintah dari Allah Jalla wa'ala untuk melihat, ya, perkakas dan maksudnya keindahan surga tersebut, ya, agar dia lihat. Adapun apakah dia tahu tetek bengek tentang semua kenikmatan dalam surga, maka ya ini tidak menunjukkan bahwasanya, hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya Jibril juga tahu tetek bengeknya, ya. Dia hanya melihat secara zahir keindahan surga itu kayak gini, perkakasnya begini, tapi apa nikmat-nikmat nanti sampai plus-plusnya, ngelihat wajah Allah dan yang lainnya, nikmat-nikmat yang luar biasa yang disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka ya berdasarkan keumuman bahwasanya mereka hatta Jibril pun tidak tahu secara detail, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dia lihat adalah apa yang zahir, yang tampak dari kenikmatan. Maka ya saya sampaikan tadi bahwasanya sengaja Allah rahasiakan yang lain-lain dari nikmat-nikmat yang begitu nikmat, begitu indah dalam surga, biar dia betul-betul nikmat surga itu menjadi surprise, jadi kejutan buat hamba-hamba yang telah letih dengan amal ibadah di dunia. Allah taala ala wa alam. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada nih, Ustaz, ada pertanyaan yang tadi yang belum terjawab. Mungkin ya. Ini ada, kalau tadi mungkin Ask Future Tense, ini juga agak beda, cuma hal yang lain, perkara nazar, Ustaz ya. Ustaz, saya mau tanya, pada saat ibu saya meninggal tahun 2002, beliau masih punya nazar akan mengadakan syukuran memanggil ibu-ibu pengajian atas sembuhnya kakak saya dan penyakitnya. Apa yang harus saya lakukan untuk nazar ibu saya ini? Sedangkan saya sekarang sudah mengenal sunnah. Ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa, ingat pertama dulu saya mau kasih prolog dulu jemaah, bahwa hukum asal nazar itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan makruh, dibenci. Kalau Syekh Utsaimin fatwa terbaru sebelum beliau wafat itu, beliau katakan hukum asal nazar itu haram. Mohon maaf ya kalau agak ekstrim, ini jawaban beliau, haram, ya, karena mudaratnya banyak. Biasanya orang kalau bernazar gampang, pas prakteknya angel, berat, susah, ya tidak. Makanya beliau lebih condong haram, kata beliau. Walaupun wallahu taala alam yang lebih dekat mungkin dibenci, tidak disukai. Karena apa jemaah? Karena nazar itu la yustakhraj illa minal bakhil, kata Rasulullah SAW, bahwa nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang punya sifat kikir, pelit. Dia mau melakukan sesuatu untuk Allah kalau ada timbal baliknya. Dia mau puasa 3 hari, kalau sembuh. Dia mau bersedekah, nazar ini nazar itu, kalau lulus, kalau keterima kerjaan apa dan seterusnya. Ini kan kayak mensyaratin Allah ya Pak ya, Bu ya. Kalau Allah ngasih saya ini, ya saya begini. Ini kan pelit namanya. Seharusnya seorang hamba nggak pakai nggak pakai dia inginkan, harapkan sesuatu dari Allah pun, dia seharusnya dengan sendirinya dia melakukan ketaatan, ya kan. Makanya ya hukum asal daripada nazar ini dibenci, tidak disukai. Jangan sekali cintai sunnah ta'ala. Cuma diperinci, kalau sudah terlanjur bernazar, diperinci lagi. Kata Rasulullah, "Man nazara an yuti' Allah, falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka harus dia tunaikan nazar ketaatan tersebut. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sih. Tapi kalau nazarnya itu isinya maksiat, maka enggak boleh dia laksanakan daripada nazar tersebut. Jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Nah, kemudian katanya di sini ibunya meninggal, bernazar untuk mengundang orang makan kali atau apa. Tapi kalau judulnya mengundang acara ngumpul-ngumpul, cuman isinya adalah berbagai jenis ya amalan-amalan, ritual-ritual yang enggak sesuai dengan sunnah, maka saya katakan tolong nazar itu jangan dilaksanakan. Kalau isinya mengundang ibu-ibu tapi di dalamnya ada ritual yang sudah nyanyi-nyanyi, kemudian bacaan-bacaan yang enggak ada asal usulnya, enggak ada sunnahnya dan seterusnya, ya.
ritual acara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka saya katakan itu nazar yang tidak perlu untuk kita nazar ibu kita yang nggak perlu untuk ditunaikan. Tapi kalau seandainya hanya sekedar mengundang, kemudian kasih orang makan dan seterusnya misalnya, maka ini nazar yang taat, ya, sudah terlanjur. Ini sifatnya utang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang biasa ulama bahasakan nazar itu sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Dia wajibkan atas dirinya sesuatu yang sebenarnya Allah tidak wajibkan. Maka harus ditunaikan, ya. Ada dasar kita dalam masalah ini. Seorang wanita di zaman Rasulullah SAW menceritakan bahwa ibu saya bernazar untuk haji kalau nggak salah, ya. Cuman dia mendadak meninggal, belum sempat untuk berhaji. Apakah saya hajikan? Apa kata Rasulullah? Hujji an ummik, hajikan ibumu. Menunjukkan boleh nggak kita tunaikan nazar ibu kita yang dulu dia nazarin? Boleh apa tidak? Maka boleh. Wallahu taala ala wa a'lam, ya. Tapi diperinci lagi sekali lagi, kalau isi ritual dalam panggilan terhadap ibu-ibu tersebut tidak sesuai dengan sunnah, maka tolong jangan dilaksanakan. Tapi kalau sekedar ngundang untuk ngasih makan, apalagi anaknya sekarang udah ngerti kan, udah paham, udah undang aja, kasih sembako kasih makan apa, tidak ada ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah, maka di waktu itu wallahu alam tidak masalah untuk dia laksanakan nazar tersebut. Wallahu taala alam. Nanti tanya lagi Ustaz Badrul lebih puas, ya. Ini untuk masuk ke kampung akhirat ini, Ustaz, ya. Kan kuncinya mati, Ustaz, ya. Yeah. Di sini ditanyakan, ya, Assalamualaikum, Ustaz. Minta tolong dijelaskan proses pencabutan nyawa. Terus apakah benar 40 hari sebelum seseorang meninggal sudah ada tanda-tanda di akhir hidupnya? Saya harap ini terakhir dulu, ya. Suara saya agak rada mau flu gitu kan. Takutnya ngedrop. Jadi mungkin ini terakhir dulu, ya. Bukan berarti saya takut ditanya. Mungkin karena kurang ilmu juga. Insya Allah kita jawab yang terakhir ini. Insya Allah antum juga mau istirahat biar kita cepat bangun besok, insya Allah ta'ala. Jadi jemaah sekalian cintai, beliau bertanya tadi tentang apa? Tentang kematian. Ya, betul bahwasanya kematian itu adalah apa? Ya, kematian itu adalah pintu, ya, pertama untuk kita atau fase pertama daripada fase-fase akhirat yang setelah kematian kita akan lalui semuanya. Dan masya Allah, ya, seharusnya kalau orang mukmin sebenarnya dia tidak takut secara fitrah, ya, takut terhadap kematian. Akan tetapi tidak sepantasnya seorang mukmin itu membenci kematian, tidak mau mati gitu kan, ya. Karena kematian sudah sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi bahwa inni katabtul mauta ala kulli man 'asha tahta 'arsy. Aku sudah mewajibkan dan mengharuskan kematian buat siapa saja yang hidup di bawah arasku. Siapapun yang hidup di bawah aras pasti mati. Pemikul aras, Jibril dan yang lainnya, ya, pemikul aras yang 4 atau 8 itu semua akan mati. Nah, bagaimana proses pencabutan nyawa, ya? Dari mana mulainya, ya? Soalnya kalau ngomong ini panjang gitu, ya, sekali cintai Subhanahu wa taala. Intinya pencabutan nyawa, ya, mulai dengan didatanginya oleh siapa? Didatanginya seorang hamba oleh siapa? Oleh malakul maut, bukan Izrail. Itu pembahasan dari orang Bani Israel, ya, dari Israiliyat. Yang sahih malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan mewafatkan kalian, mencabut nyawa kalian adalah malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian. Yang dia tidak kenal siapa, tidak kenal apa, enggak kenal jabatan, enggak kenal di mana, dan sudah, ya, kalau udah waktunya sudah cabut. Dan kita bukan para nabi yang kalau para nabi itu dikasih opsi mau lanjut hidup dulu apa mati sekarang. Itu para nabi. Kalau kita cabut, cabut, ya kan? Ada kisah yang panjang tapi nggak ada waktu untuk kita sampaikan, jemaah sekalian cintai, bahwa hatta seorang ibu-ibu yang lagi netein anaknya disuruh oleh Allah untuk dicabut nyawanya, dicabut, ya. Maka apa? Nangis malaikat maut. Berapa tahun setelah itu, puluhan tahun setelah itu, Allah suruh malaikat maut untuk mencabut nyawa seorang laki-laki. Ya, tadinya nangis malaikat maut, kasihan ini anak, kalau ibunya dicabut nyawanya, waduh kasihan banget. Ya, maka perintah Allah, perintah cabut. Banyak kejadian masih anaknya masih bayi, ibunya mati, banyak kejadian. Nauzubillah. Semoga Allah menjaga. Kemudian apa? Ya, sekian puluh tahun setelah itu, maka apa? Disuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa seorang laki-laki. Ya, ternyata laki-laki ini sedang di depan tukang las dengan tongkatnya, dengan suaranya yang sudah lemah. Nah,
tolong ini ujung tongkat, kan tongkatnya kayu. Biasanya tongkat kalau jadi dari kayu ya bertahun-tahun dipakai itu kan iris ya, teriris kemakan, paham kan? Lama-lama kan teriris gitu kan. Maka dia minta kepada tukang bengkel tuh, tolong pasangin slop di kaki tongkat kakek biar bisa dipakai untuk puluhan tahun ke depan. Ketawa malaikat malaikat mau ini aki-aki kok ngarep banget bisa hidup puluhan tahun ke depan sampai minta tongkatnya dipasangin selop besi biar awet gitu kan. Nggak tahu apa dia bentar lagi saya mau beraksi gitu kan, mau mencabut nyawa dia. Maka Allah menegur malaikat maut, innal ladzi abkaka huwal ladzi adhakaka. Biar kamu tahu malaikat maut, kata Allah, yang bikin kau nangis dulu, bocah yang dulu kau nangis gara-gara emaknya kau cabut nyawanya, itu sekarang yang udah tua sepuh ini dia anak itu yang bikin kau ketawa sekarang nih. Ini dia, kata siapa? Kata Allah Jalla wa'ala, menunjukkan bahwa mati ya siapapun, maksudnya kapanpun dan bisa datang. Ala kulli hal, awal kematian adalah datangnya malaikat maut, jemaah sekalian cintai. Dan biasanya kata Rasulullah, ya Allah kalau mentakdirkan seseorang akan mati di sebuah tempat, Allah jadikan dia punya keperluan di tempat itu. Paham maksudnya? Rasul katakan Allah kalau mentakdirkan seseorang akan mati di sebuah tempat, pasti Allah jadikan dia punya keperluan di tempat itu sehingga harus ke sana dia. Jadi hakikatnya kita yang ngantar nyawa kita, jemaah sekalian cintai. Kemudian proses kematian itu ya biasa sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya mulai tercabutnya roh itu dari mana jemaah? Dari ujung kaki. Tidak ada ceritanya dari ujung kepala terus dicabutnya nanti di ujung kaki sama malaikat maut, enggak. Ya, tapi dari mana mulainya kematian tuh? Dari ujung kaki, dingin naik terus, itu masa-masa naza', masa-masa sekarat, ya. Itu yang dikenal dengan sakarat, dan hentakan-hentakan sakitnya di situ berasa. Ya. Maka ada untungnya sebagian mereka yang mati mendadak dalam keadaan melakukan ketaatan. Lagi ngaji kayak gini, plok misalnya. Lagi ceramah, plok misalnya. Lagi sholat, plok mendadak misalnya. Ini ciri-ciri kiamat kata Rasulullah, mautul fajah. Banyaknya mati mendadak itu ciri kiamat kata Rasulullah SAW. Tapi untung-untungan kalau mendadak matinya dalam ketaatan, untung banget, nggak merasakan lama sakaratnya gitu kan. Tapi kalau matinya dalam keadaan maksiat mendadak, ngeri banget tuh, kasihan itu orang. Nauzubillah, jangan sekali cintai sunnah ta'ala. Jadi masa-masa nazak sakarat itu mulai dari ujung kaki dingin naik, terus ruh itu mulai kosong dari ujung, ya naik ke atas itu masa-masa sakarat. Dan ingat dikatakan sakarat, lihat perhatikan, dinamakan sakarat dari asal kata as-sakr, sakran. Apa artinya? Sakara yaskuru itu artinya apa? Mabok ya. Sakran itu orang yang hilang akal. Ya, kayak orang mabuk itu kan hilang akalnya, Pak ya. Maka kata para ulama, sakaratul maut itu dikatakan sakarat kayak orang mabuk hilang akal, itu karena apa? Karena saking sakitnya hentakan-hentakan sakarat itu, saking sakitnya sampai apa? Sampai orang hilang akal, nggak ngedong apa-apa kadang-kadang. Saking sakitnya, makanya dikatakan sakarat, hentakan-hentakan. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, ana jerang lihat orang sakaratul maut katanya. Setelah saya lihat bagaimana beratnya saat-saat sakaratul mautnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan, ana mau cek lagi kesahihannya, bahwa Nabi kita SAW itu pernah berdoa, Allahumma hawwin ala ummati waj'alha alayya. Ya Allah, ringankan semua umatku, saya, bapak, ibu, semuanya umat Muhammad ini dimintain oleh Rasulullah SAW itu apa? Ya Allah, ringankan, maksudnya ringankan sedikit dari rasa sakit sekarat umatku itu, dan sebagian dari rasa sakit sekarat umatku itu bebankan kepada saya sekarang. Ada nggak Nabi yang kayak gitu jemaah? Minta rasa sakit sekarat yang akan dirasakan semua umatnya itu dibebankan kepada beliau di saat beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cek lagi nih. Kemudian jemaah sekalian cintai, karena Allah tabaraka taala naik sudah ya. Yang ini masih ada kesempatan ini, kalau ada yang belum taubat dan seterusnya, bertaubatlah sebelum nyawa itu sampai di mana? Roh itu sampai di mana? Ronggongan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai di mana? Kerongkongan. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat inilah datang ya, apa jemaah sekali cintai?
datanglah malaikat. Kalau dia orang beriman, maka malaikat ini datang dengan tampang yang luar biasa indah, harum, semerbak dan seterusnya. Kemudian dia memberi kabar gembira. Ya, bahwasanya apa? Ya, Allah SWT mengatakan innalladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa kabar gembira yang dibawa malaikatnya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan sedih, jangan takut Mas, Mbak. Kabar gembira buat kamu, surga. Subhanallah, surga buat kamu. Akhirnya banyak orang ketika dikasih kabar gembira seperti ini, meninggalnya senyum, senang. Dikasih tahu sama malaikat calon tempat tinggalnya di mana? Di surga. Bahagia dia yang sekali cintai. Walaupun saat-saat itu juga setan beraksi, mentalkin. Antum mentalkin bapak ibu antum, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ya. Ya, tapi nanti ada saatnya ketika meninggal, misal siapa duluan, ditalkinkan si bu, ayo Pak, Bu, la ilaha illallah. Ayo Pak, Bu, bilang di telinganya, dekatkan la ilaha illallah. Ada juga yang proaktif mentalkin. Setan. Dia talkin apa? Ya. Mut, datang yang dari sebelah kanan, setan menjelma seperti bapak, seperti bapaknya, dan mengatakan, aku ini bapakmu, aku telah menjadi sebaik-baik bapak buatmu, memeliharamu, menjagamu dan seterusnya. Nah, agama yang paling baik itu Yahudi. Matilah kau di atas Yahudi. Mut Yahudian, mati kamu di atas Yahudi. Agama Yahudi paling baik. Maka apa? Merengut wajahnya tuh, merengut, pusing gimana dia. Datang lagi sebelah kiri, setan menjelma seperti emaknya. Dia bilang, nah, perutku telah menjadi sebaik-baik buayan buatmu. Nah, ya, ketahuilah bahwasanya agama paling baik itu Nasrani. Mut Nasranian. Nah, matilah engkau di atas Nasrani. Makin merengut dia. Datanglah rahmat. Para ulama menafsirkan rahmat di sini Jibril katanya. Jibril datang mengusir itu apa? Setan-setan yang menjelma seperti bapak dan ibunya. Maka dia berubah menjadi apa? Yang tadinya merengut dan seterusnya, ya, murem, akhirnya apa? Jadi cerah, tersenyum dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang berkeringat. Dan ciri-ciri husnul khatimah, orang mukmin itu kalau meninggal apa? Bi'araqil jabin, ada keringat di dahinya, basah. Kalau sampai keluar itu, berbaik sangkalah kepada saudara kita itu, saudari kita itu. Kalau dia berkeringat ketika meninggalnya, insyaallah itu ciri-ciri husnul khatimah. Jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebaliknya kalau dia kafir, maka apa? Datang malaikat-malaikat pemberi kabar buruk. Ya. Yang mengatakan bahwasanya apa? Calon tempat tinggalmu di neraka. Oh, ngerilah dia. Kemudian ekspresi kematiannya juga ngeri. Kenapa? Karena orang kafir itu karena takut dia bertemu dengan Allah, takut dia mati bertemu dengan Allah, dia tahan-tahan ruhnya itu, ruhnya naik terus, dia tahan-tahan. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Bertautan kaki kanan dengan kaki kiri. Oh, dia tahan-tahan enggak mau keluar ruhnya. Malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat ketika orang kafir ini sekarat kayak gini, dia tahan-tahan ruhnya supaya jangan cepat keluar. Maka apa? Malaikat itu nabokin punggungnya dan nabokin apa? Wajahnya, keplak biar cepat keluar itu ruhnya. Waliyadzubillah. Sengsara matinya, makanya ada yang jungkir balik, ada yang itu kan. Waliyadzubillah. Berbeda-beda sakaratnya orang itu, tergantung dia mukmin atau kafir. Jemaah sekalian cintai sunata. Ujungnya di sini, ketika sudah sampai di ngumpul ruh itu di mana? Nah, ya, di ubun-ubun. Mukmin misalnya begitu sampai di ubun-ubun, maka apa? Malaikat maut apa? Datang. Jadi begitu naik ruh itu ngumpul naik sampai ubun-ubun, malaikat maut datang. Dicabut dengan cabutan yang halus, dengan bahasa yang indah. Apa bahasanya jemaah? Siapa yang tahu jawabannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa tenang itu kata para ulama, apapun hukum dan batasan Allah, perintah-perintah Allah, sami'na wa ata'na, itu mutmainnah. Makanya karena dia mudah mentaati Allah, mudah juga ruhnya keluar. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah bahasanya. Malaikat maut itu mencabut nyawa, dan keluarnya seperti apa kata Rasul, Pak? Bu, seperti air keluar dari mulut ceret, gampang keluarnya. Coba orang kafir
Ya ayyatuhan nafsul khabitha, ya, irji'i ila sakhatillahi wa ghadabihi, katanya. Wahai jiwa yang busuk, katanya, keluar kamu kepada kemurkaan dan kemarahan Allah, katanya. Maka apa? Dicabut oleh malaikat maut, susah nyabutnya. Tahu anak panah enggak? Anak panah kan begitu nih apa ujungnya. Itu tancepin di apa? Karung goni dari serabut kelapa misalnya, keset zaman Bahlak. Gampang enggak nyabutnya, Pak? Gampang enggak? Begitulah susahnya orang-orang pemaksiat, orang-orang kafir itu ketika dicabut nyawanya Allah SWT. Terakhir ya, Abu Taqa, suaranya udah habis. Kaitannya tentang apakah ada tanda-tanda orang kalau mau meninggal itu katanya 40 hari atau apa-apa, ada ciri-cirinya enggak? Saya jawab ini terakhir, jangan sekali cintai. Saya katakan apa namanya? Iya, orang kalau meninggal tuh ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, ya. Namun perhatikan jemaah, Bapak Ibu, kita udah capek mungkin, tapi fokus sedikit terakhir ya. Namun bahwa apa? Saya katakan bahwasanya orang mau meninggal tuh, menjelang meninggal tuh, iya betul ada ciri-cirinya biasanya. Tapi masalahnya ada yang nyadar dengan ciri-ciri itu, tanda-tanda kematian tuh, ada yang kagak nyadar. Ya, ada yang menyadari bahwa itu tanda-tanda kematian dia udah dekat, ada yang nggak nyadar. Ya, dan kebanyakan kira-kira nyadar apa nggak nyadar? Banyak yang nggak nyadar ya, yang sekali cintai ciri-ciri tersebut. Saya berikan contoh misalnya, bahwasanya kematian itu ada ciri-cirinya, tanda-tandanya biasanya. Tapi ada orang nyadar, ada yang nggak nyadar. Itu ciri-ciri gitu kan. Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam, Nabi kita ketika menjelang wafat di Ramadan terakhir, Nabi kita didatengin sama Jibril berapa kali ya? Tadarusannya berapa kali? Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasul, berapa kali Jibril datang tadarusin Nabi, mentalkin Nabi bacaan Quran? Berapa? 2 kali. Biasanya setiap tahun itu sekali. Tapi di akhir tahun, di akhir hayat Nabi SAW, Ramadan terakhir Nabi kita, Jibril itu mentalkin berapa kali? 2 kali. Ini kan tanda, isyarat ya bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Jibril mau bilang, Muhammad, tahun ini saya datengin tadarusan sama kamu, talkinin kamu Quran 2 kali ya. Soalnya soalnya tahun depan gua kagak datang karena kamu sudah tidak ada. Kau telah meninggal. Jadi seolah-olah ini adalah isyarat, tanda, ciri buat Nabi kita SAW bahwasanya apa ya, bahwa Jibril datang biasanya setiap tahun tuh sekali tadrusin, talqinin Nabi kita Quran. Ini kok datangnya 2 kali? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Jibril datang sekarang 2 kali, menunjukkan ya bahwasanya tahun depan saya sudah nggak datang lagi buat kamu Muhammad. Jadi ada cara, ciri-ciri, tanda-tanda. Atau contoh dari sahabat misalnya, ketika Umar bin Khattab botak. Afdalnya kalau antum haji atau umrah itu halq apa qasr? Botak apa mendekin? Afdalnya botak. Anak aneh sama sebagian kaum muslimin karena kejahilan ya, mudah-mudahan Allah kasih ilmu bahwa sebagian mereka yang memotong kalau tahallul itu cuman cerek wes tahallul, itu enggak nyunah sama sekali. Pendekin tapi apa? Rata semuanya. Coba sekali cinta, ini cuma seret, oh beres. Kenapa? Emang rambutnya keren banget apa? Dan seterusnya. Udah, pendekin, kalau nggak botak pendekin, tapi merata, bukan cerek doang dan seterusnya. Umar bin Khattab habis tahallul itu botak kan? Ya, beliau radhiyallahu taala anhu, dan beliau mau jumrah. Ya, ini ciri-ciri bahwasanya ya orang kalau meninggal biasanya ada ciri-ciri, alamat-alamatnya. Ini saya jadikan contoh aja jemaah sekali cintai. Maka apa? Ketika beliau lagi jumrah, plok 1, 2, 3, tiba-tiba pleng, kepala beliau yang botak itu kena lemparan batu, mungkin ada yang nggak nyampe kali ya lemparnya, peng, berdarah, bercucuran darah kepalanya Umar.
radhiyallahu taala anhu. Kada yang lempar, maksudnya nggak nyampe ke lubang, malah kenanya ke kepala Umar radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, jemaah sekalian cintai. Tiba-tiba, ya, ada orang yang dikatakan punya ilmu, maksudnya ya seorang mukmin yang saleh punya ilmu, dan firasat seorang mukmin itu apa? Hak. Firasatul mukmin hak. Biasanya firasatnya orang beriman itu benar. Maka apa? Dia menyimpulkan. Tambah lagi di samping Umar itu, tidak jauh dari Umar, ada seorang sahabat manggil Umar, padahal dia khalifah waktu itu, pemimpin dunia. Tapi laki-laki itu manggilnya, "Ya Umar, kepalamu bocor." Dia nggak bilang apa? "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin, kepalamu bocor." Enggak, dia bilang apa? "Hei Umar, kepalamu bocor." Orang yang punya ilmu ini menyimpulkan, ini ciri-ciri ini. Sudah kena lemparan, bocor, berdarah, ini mengisyaratkan bahwasanya beliau akan meninggal dalam keadaan berdarah-darah. Ditusuk sama siapa? Pahlawannya Syiah Rafidah yang najis itu, terkutuk mereka. Ya. Itu apa yang sekali cintai? Mensinyali bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berdarah-darah kepala beliau itu kena batu itu mengisyaratkan beliau akan meninggal dalam keadaan berdarah-darah. Baru Fatihah salat subuh rakaat pertama, sampai Ibnu Umar bopong bapaknya, ya, Umar bin Khattab dibopong sama Ibnu Umar, itu enggak sengaja pegang perut bapaknya, semua jari jemari Ibnu Umar ini masuk ke dalam perutnya Umar radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika diberikan minum air, keluar semua airnya. Coba susu yang agak kental, keluar juga semuanya dari perut. Masya Allah. Yang sekali cintai. Kemudian apa? Tidak dipanggil pakai Amir Mukminin. Ya, seharusnya kan Amir Mukminin, tapi orang ini kebetulan manggilnya, "Hei Umar." Kata orang yang berilmu ini mengatakan bahwa menunjukkan tahun depan beliau sudah nggak haji lagi sama kita, dan beliau sudah nggak jadi khalifah lagi karena sudah dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala melalui tusukannya Abu Lulu'ah al-Majusi itu. Yang kuburannya Abu Lulu'ah ini sekarang ditawafin sama orang Syiah gila itu. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari beberapa yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa ya, kematian itu ada apa? Ada ciri-cirinya, dan masing-masing orang itu ada yang nyadar, ada yang tidak. Kalau yang nyadar biasanya dia bersegera untuk wasiat biasanya. Kalau yang nyadar, kayaknya saya umurnya nggak lama nih, ada ciri-ciri yang Allah tampakkan mungkin buat dia dan seterusnya, maka biasanya orang yang nyadar dia segera berwasiat. Kalau yang nggak nyadar ya sudah, no wasiat no apa, nyantai aja dikiranya umurnya masih panjang dan seterusnya. Kalau yang nggak nyadar, Allah taala alam. Mohon maaf atas kecetekan dan kekurangan ilmu saya. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita semua. Rabbi zidna ilman. Ya Allah, tambahkan buat kami ilmu. Sampai di sini jemaah sekalian cintai, aku qouli hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.